Suami orang lebih menggoda. Tapi kalian untuk cewek-cewek yang terutama orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, please ya, kalau kau udah tahu lelaki itu udah punya istri, tolong jangan kau dekatin ya. 8 tahun nggak ada kabar, nggak ada apa, nggak ada berita apa langsung dari Malaysia ya. Malaysia nggak ada apa-apa. Kenapa kebanyakan warga Indonesia datang sini? Walaupun banyak, tapi Malaysia itu masih ekonominya di atas kita, masih lebih kaya dari kita gitu loh. Ya, jadi lucu kalau seorang LP ngomong Malaysia nggak ada apa-apanya. Sama mantan istrinya, kok mau jalan-jalan ke Malaysia? Bawa uang berapa kau rupanya? Makanya kau bilang Malaysia itu nggak ada apa-apa. Mungkin kau bawa uang ke Malaysia itu cuma 500 ringgit. Ya nggak bisa dapat apa-apa lah. Kau cuma bisa sampai KL doang. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dipermudahkan segala urusannya dan dijauhi dari segala yang hal-hal negatif. Amin. Oke, di video kali ini kita akan reaction kan. Nah, di sini ada seorang perempuan Indonesia tuh merasa kesal ya terhadap perempuan-perempuan ya, terutamanya daripada Indonesia itu jika merantau ke luar negara itu yang dulu niatnya hanya membantu perekonomian keluarga yang ditinggalkannya di kampung suaminya dan juga anaknya, tapi setelah sampai ke perantauan ini mereka tidak sesuai dengan yang dijanjikan itu tadi ya. Nah, mereka itu adalah yang mendapatkan cintanya lagi di negara orang. Padahal di kampung itu pun sudah ada keluarga kan, dan belum ada ikatan perceraian gitu. Juga yang membuat rusak juga nama baik perempuan Indonesia ya. Yang orang pikir ya kebanyakan kita itu mau ambil suami orang lah, gitulah ya. Terkadang satu yang berbuat semua kena getahnya gitu. Oke teman-teman, kita dengarkan luahan daripada kakak ini, dan nanti juga ada cerita sesungguhnya ya. Memang ini benar terjadi ternyata. Oke teman-teman, kita dengarkan video ini. Please ya, aku tahu ya suami orang lebih menggoda. Tapi kalian untuk cewek-cewek yang terutama orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, please ya, kalau kau udah tahu lelaki itu udah punya istri, tolong jangan kau dekatin ya. Aku malu ya sebagai warga Indonesia yang tinggal di sini. Ya, kebanyakan orang cewek-cewek Indonesia itu udah tahu dia beristri, masih aja dideketin gitu. Kenapa? Banyak loh cowok single. Mbak, tolong ya, please. Dah banyak tau kes wanita Indonesia yang dinikahi tu sebenarnya masih ada suami di Indonesia. Saya tak kata semua ya. Sebab tu kalau nak kahwin dengan mereka ni, kena selidik secara terperinci supaya kita tak buat sesuatu yang bertentangan dengan agama dan undang-undang. Repost video ni supaya lebih ramai yang cakna berkenaan isu ini. Kalau boleh sebelum nak kahwin tu, pergi terus ke kampung dia dekat Indonesia tu. Jumpa mak ayah dia. Pastikan betul-betul yang dia ni bujang ataupun janda. Kemudian baru kahwin. Jangan kita jadikan diri kita sebagai mangsa mereka. Mereka ni sanggup tinggalkan suami mereka sebab nak ada kehidupan yang lebih baik di negara lain. Ada yang sampai dah beranak pinak lah lagi tu. Ini adalah pelakuan yang sangat jijik tau. Sanggup tinggalkan suami dan anak-anak semata-mata demi kesenangan hidup. Dan anda kena ingat satu perkara. Kalaulah mereka sanggup tinggalkan suami mereka tanpa proses perceraian yang sah lalu berkahwin pula dengan anda, maka ketahuilah dia juga akan buat benda yang sama pada anda. Entah-entah dalam masa dia kahwin dengan anda, dia kahwin dengan orang lain juga. Video ni bukan nak menghina warga Indonesia, tetapi sekadar nasihat untuk selamatkan pasangan sah warga Indonesia dan tak nak warga Malaysia jadi mangsa mereka. Repost video ni dan jangan lupa follow. Oke teman-teman, nah ada dua berbeda. Tadi video pertama itu ya memang betul ya, saya ada tengok ya, banyak juga perempuan Indonesia ini yang ambil lelaki orang ya. Itu saya banyak dengar cerita dekat media sosial ya. Katanya penyondolnya adalah wanita Indonesia. Saya selaku juga istri, selaku juga perempuan, rasa macam benci juga lah kepada perempuan-perempuan yang sebegini. Dan ini A few moments later. Nah gini lah ya guys, kalau buat video mesti ada anak nangis lah.
Oke teman-teman, nah tadi kita sudah dengar 2 video daripada kakak itu dan juga abang daripada Malaysia itu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi kata kakak ini, please ya, aku tahu ya suami orang lebih menggoda, tapi carilah yang bujang saja kan. Yang single pun masih banyak lagi. Oke, nah ini adalah kisah nyata ya. Saya ada dengar banyak cerita daripada orang-orang ya di Malaysia ini, terkhususnya teman-teman semuanya, yang katanya ceritanya menurut mereka itu orang Indonesia ini banyak yang menjadi pelakor. Tapi kalau di Malaysia katanya penyondol ya, mengambil suami orang yang sudah punya istri lelaki itu. Nah, saya sebagai istri juga, sebagai seorang perempuan juga tidak suka ya kepada mereka-mereka yang mengambil hak orang lain, betul tidak? Ada banyaklah saya dengar macam itu, bahkan terkadang yang berbuat itu hanya sebagian orang saja, jadi digeneralisasikan kepada semua perempuan Indonesia. Takutnya macam itu kan, satu yang berbuat semua kena getahnya. Kita yang baik-baik misalnya orang, tapi ya orang berpikir orang cap itu kita sudah yang tidak baik, disebabkan orang-orang yang mengambil suami orang itu tadi kan. Itu saya pun tidak suka kan, macam kasihan lah kalian ini, macam tidak ada lelaki yang lain, masih banyak kan pria-pria single di luar sana. Mana tunjukkan pesona Anda bro, lelaki-lelaki single, boleh berikan komentarnya ya. Oke, nah kenapa mungkin mereka mengambil suami orang? Nah mungkin boleh jadi ya, suami orang mungkin sudah lebih matang, sudah lebih mungkin sukses ya, punya uang ya mungkin, jadi mereka lebih tertarik kepada mereka-mereka yang sudah kaya gitu ya, dibandingkan mungkin masih bujang, masih mau merintis lagi. Itulah ya, jangan sesekali buat gitu ya. Kasihan juga orang-orang yang baik lagi Indonesia di sana, di luar sana, mereka pun tak mau macam itu, jadi orang lain-lain berpikirannya. Nah, satu lagi tadi ada satu video daripada abang ini mengatakan ada pekerja TKI yang masih bersuami di Indonesia berkawin dengan rakyat Malaysia. Nah, ini saya pun pernah dengar juga ceritanya. Dia sudah punya suami di kampung, punya anak bahkan, dia merantau ke Malaysia ini. Nah, di sini dapat juga satu lelaki jodoh ya. Lepas itu mau berkawin. Sejujurnya sebenarnya kalau untuk berkawin secara sah tidak boleh ya, kalau kita masih ada ikatan perkawinan di kampung. Contohnya kalau saya ya dulu mau berkawin, itu akan, kalau kita mau kawin secara sah lah ya, itu akan diminta kita surat single, surat bujang gitu ya, sama macam di Malaysia, kena minta juga surat bujang. Kita pun juga minta surat kebenaran berkawin juga di negara Malaysia, baru kita boleh berkawin secara sah. Tapi beda ceritanya kalau mungkin yang berkawin siri atau apa gitu ya. Itu, tapi sebenarnya kalau untuk berkawin secara sah memang tidak diperbolehkan juga, harus ada surat single kita, baru boleh ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ternyata ini ada sudah kisah sebenarnya. Kita dengar luahan daripada seorang suami ini. Jom. Pipiu, you sekarang mau buat Muslim kan, tukar agama kan? Siapa ada kacau you, ada pressure you. Cakap ni tak boleh. Ada cakap, mau ada cakap. Tara, you sendiri mau kan? Sendiri mau. Sekarang you kawin dia kan? Tara pressure apa? Dia ada pressure kan? Dia ada pressure kan? Dia ada pressure juga. Tara pressure. Sekarang you mau kawin dia, Tara masalah apa? You mau kawin kan? Siapa Tara pressure kan? Okay. Baru Muslim kan? Baru Muslim kan? Dulu you apa? Dulu you agama apa? Ayu
Muslim ga apa ga. Islam का You Buddha? You? Itu apa? बुद्धो You Muslim? You memang you Muslim? You Buddha? You memang you apa? Memang you Buddha. Buddha. Sekarang you mau buat Muslim. Macam mau kawin dia. Untuk agama. Oke? Oke, boleh ya? Assalamualaikum Siti. Kamu nggak usah memikirkan anak-anak lagi ya. Kamu nggak usah memikirkan anak-anak lagi karena kamu 8 tahun nggak ada kabar, nggak ada apa, nggak ada berita apa langsung dari Malaysia ya. Nah, jadi kamu sekarang menelpon anak-anak kasih tahu begini begitu ya. Nggak usah lah, nggak penting. Kamu uruskan kamu punya suami di Malaysia sana ya. Uruskan kamu punya suami di Malaysia. Tengok ini saya kerja di Bali. Tengok ini saya kerja di Bali ya, di Bali. Baru pulang. Kerjanya saya di Bali sekarang. Ya. Nah, jadi kamu nggak usah pikirkan menelpon anak saya begini begitu, nggak usah. Nggak penting bagi saya, nggak penting sekarang ya. Oke, cukup gitu aja ya. Assalamualaikum Siti, ini amaran yang terbaik untuk kamu ya. Amaran yang terbaik untuk kamu. Kamu kemarin pun masih telepon anak ya. Anak sudah telepon saya tadi gitu. Jadi kamu tuh nggak usah uruskan anaknya ya. Ini bapaknya, walaupun macam mana baru datang dari bangunan nih, baru berhenti dari bangunan ini. Kerja ya, demi mencari nafkahnya untuk anak-anak ya. Demi mencari nafkahnya untuk anak-anak. Kamu sesuka hati menelpon anaknya begini begitu. Kamu sesuka hati. Janganlah begitu ya. Janganlah begitu. Nah, tadi tuh mungkin istrinya merantau datang ke negara Malaysia ini, lepas tuh ada punya suami lagi di sini, punya pasangan, ditinggalkan suaminya di kampung dan juga anak dia ya. So, sebenarnya ini harus digarisbawahi ya, kalau punya pasangan di Malaysia belum tentu orang Malaysia. Oke, so gitu ya. Sebab kan banyak ya perempuan Indonesia berkawin dengan warga negara asing lainnya. Contohnya orang Bangladesh ya, banyak. Lepas itu orang Pakistan itu ya. So walaupun di Malaysia ini belum tentu berkawin dengan orang Malaysia, diakibatkan kalau berkawin secara sah dengan orang Malaysia itu tidak dibenarkan kalau masih dalam ikatan perkawinan, misalnya si istri gitu ya. Oke, so itu tadi ya, banyaklah kisah-kisah macam ini kan. Ada juga yang tipu, suaminya ada, mereka di sini kawin kecil-kecilan. Sebab saya ada tengok kan video macam majelis kecil-kecilan di rumah saja mereka ya, Indonesia sama Bangladesh. Macam itu saja sudah sah. Tak tahu saya itu berkawin secara agama atau gimana, tapi yang jelas bukan berkawin secara negara ya. Disebabkan kalau warga asing sama warga asing bekerja di Malaysia ini tidak dibenarkan untuk berkawin dan mempunyai anak ya. Oke, so itu tadi ya teman-teman. Mana pendapat Anda? Boleh berikan komentarnya ya. Oke, so janganlah perangai-perangai gini dibawa ke negara orang. Sebenarnya bukan hanya di Malaysia ini terjadi, bahkan di negara-negara lain pun melakukan hal yang sama. Saya udah pernah nonton satu kisah ya, orang Taiwan ya, Taiwan. Ini juga sesama orang Indonesia, dia berkawin di Taiwan sana. Padahal perempuan itu pun ada suami dia di Indonesia, tetap ya juga mempermalukan sebenarnya ya. Oke, so gimana menurut kalian teman-teman? Boleh berikan komentarnya ya.
Oke. Oke, nah ini sedang viral ya. Ada seorang konten kreator, istrinya ya. Dia mengatakan, gak usah pergi ke Malaysia. Malaysia tidak ada apa-apanya. Padahal saya tengokkan suaminya pun dulu orang Pakistan ini pernah bekerja di Malaysia ini. Di sini, tapi sudah mungkin berkawin dengan orang Indonesia. Dia orang Indonesia itu bawa Pakistan ini pergi ke negara asalnya, ke Indonesia maksudnya. Nah, berkawin di sana, memulai kehidupan. Tapi sang istri ini mengatakan Malaysia itu tidak ada apa-apanya. Tak perlulah ke Malaysia katanya. Oke, so banyaklah ya kan yang stitch video ini, bukan hanya orang Indonesia, ternyata orang Malaysia juga ya bersuara. Oke teman-teman, kita dengarkan beberapa kompilasi video ini. So nanti kalian boleh berikan komentarnya di bawah. Langsung saja, cium. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas khusus tentang LP Abdullah ya. LP Abdullah yang bilang bahwa negara Malaysia itu tidak ada apa-apanya gitu loh. Negara Malaysia tidak ada apa-apanya. Ya, itu ada videonya waktu dia ngomong dengan Usman dan Ina. Dan Akas ada di sebelahnya. Dan ini bukan sekali dia ngomong seperti ini ya. Dulu dia pernah bahas tentang anak haram gitu loh ya. Jadi dia selalu keceplosan ngomong-ngomong seperti ini di depan kamera. Nah, di samping dia itu ada Akas, suaminya. Jadi saran saya untuk Akas, kalau misalnya ini video live waktu dia ngomong, sebaiknya Akas ajak dia untuk klarifikasi, minta maaf kepada warga Malaysia. Kalau video live, kalau seandainya bukan live, harusnya waktu itu dipotong bagian ini, bagian itu dipotong oleh Akas. Ya, Akas sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, harusnya menasehati LP tentang hal-hal semacam ini gitu loh. Ya, itu satu. Dan yang kedua, saran saya untuk LP, ya, kalau kamu bilang Malaysia tidak apa-apanya, minimal kamu itu pernah liburan ke Eropa beberapa kali gitu loh. Kamu minimal liburan ke Eropa beberapa kali, baru kamu bilang Malaysia itu tidak ada apa-apanya gitu loh. Biar tidak malu-maluin, ya. Indonesia itu terbesar atau terbanyak nomor 5 di antara 195. Walaupun banyak, tapi Malaysia itu masih ekonominya di atas kita, masih lebih kaya dari kita gitu loh. Ya, jadi lucu kalau seorang LP ngomong Malaysia nggak ada apa-apanya, itu lucu. Ya, seorang presiden pun pasti berhati-hati dalam ngomong seperti itu, semacam itu. Ya, itu saran saya. Nah, kemarin dia juga pakai cadar, nggak pakai cadar lagi, pakai cadar, nggak pakai cadar. Ini ada persatuan wanita bercadar di Indonesia. Saya lupa tempatnya di mana. Mereka pengajian, membantu orang. Kalau orang-orang itu mau protes, nuntut LP bisa gitu loh. Ya, karena seperti mempermainkan cadar. Ya. Dan jangan lupa LP, kalau tidak ada negara Malaysia, kamu sekarang tidak akan bisa dengan Akas. Waktu itu Akas jualan cendol di Malaysia, Emilia TKW di Malaysia. Mereka bertemu di Malaysia, dibawalah Akas ke Indonesia oleh Emilia. Makanya kamu bisa ketemu dengan Akas sekarang. Kalau nggak ada negara Malaysia, nggak akan kamu ketemu dengan Akas gitu loh. Ya. Jadi saran saya untuk LP lebih berhati-hati dalam berbicara gitu. Dan begini ya untuk LP dan kalian semua. Sebagian besar penonton dari kisah LP, Akas dan Penny itu selain orang Indonesia, itu adalah juga orang Malaysia serumpun. Kenapa orang Malaysia banyak yang nonton? Karena mereka paham bahasa kita. Mereka juga hampir paham budaya kita, dan mereka tahu oh ini kejadiannya begini, ini kejadiannya begini gitu loh. Gampang bagi mereka dipahami. Jadi kebanyakan dari penonton LP, Penny dan Akas selain orang Indonesia itu adalah orang Malaysia. Jadi kita harus hormati mereka, orang-orang Malaysia ini gitu loh. Ya, itu aja. Terima kasih. Malaysia nggak ada apa-apa, sumpah mau ke Malaysia. Mau HP ya? Malaysia nggak ada apa-apa gue bilang. Malaysia itu banyak, bukan Malaysia nggak ada apa-apa. Tapi kau yang nggak punya duit, laki mau aja ngemis sama mantan istrinya, kok mau jalan-jalan ke Malaysia? Bawa uang berapa kau rupanya? Makanya kau bilang Malaysia itu nggak ada apa-apa. Mungkin kau bawa uang ke Malaysia itu cuma 500 ringgit. Ya nggak bisa dapat apa-apa lah. Kau cuma bisa sampai KL doang. Walah, memang dasar mulutmu. Bini Pakistan kapet mana ni cakap Malaysia tak ada apa-apa? Ha?
Siapa berani cakap Malaysia tak ada apa-apa? Malaysia ada macam-macam tau. Malaysia ada macam-macam. Sekarang kita dekat Malaysia tengah ada firework. Deepavali. Dan ingat Nada, you janganlah macam-macam. Malaysia ada Langkawi, ada Genting, ada KL. Tapi dekat KL tu banyak lah. Siapa cakap Malaysia tak ada macam-macam? You tahu tak, kalau you pergi kat luar, hantar kalau hampir kat luar. Kan contohlah, aku macam kalau pergi Turki kau pergi Europe kau mana-mana, balik makanan Malaysia tetap sedap. Hantar tak? Hantar ikan pekasam tu tetap sedap. Percayalah. You jangan biar aku cakap macam mana nak tahu Malaysia ada macam-macam? Pergi KL nak pusing masuk Sephora tu je. Tu pun plastik Sephora kecil dah nak pusing ambil gambar 10 kali. Video pegang plastik kecil tu pusing 10 kali. Gambar tu lah sama je. Nak dekat PV je. Siapa pergi PV lah ni menang orang pergi PV dah. Main Malaysia. Pergi duduk kat hotel Mauritius dekat Langkawi 5 bintang, Ritz-Carlton apa semua. Bukan pergi duduk rumah sewa flat. Tu memanglah nampak tak ada apa. Bukan duduk rumah sewa flat dekat KL tu. Malaysia ada macam-macam. Ni hang pergi duduk rumah kawan hang yang dekat mana-mana. Lepas tu hang cakap tak ada apa. Macam-macam ada weh. Ada Cameron, Genting Highland. Pulau Jerejak, Padang Kota. Tu, sana, sini, Escape, Sambil Legun. Macam-macam ada. Malaysia gak ada apa-apanya, apalagi sekarang dah dikuasai Bangladesh. Coba lihat di Indonesia, gak ada yang berani jadi penguasa orang asing. Kalau Malaysia gak ada apa-apa, kenapa kebanyakan warga Indonesia datang sini? Mencari apa? Mencari apa di sini? Pejuang ringgit lagi. Kalau begitu, pulanglah ke negara kamu, carilah rupiah di negara kamu. Jika Bangladesh menguasai Malaysia, itu bermakna Malaysia ini ada aja. Ya. Orang asing enggak pergi ke Indonesia. Kenapa? Bukan enggak mau, tapi enggak ada apa-apa. Lowongan kerja enggak ada. Kalau banyak, sudah pasti orang Indonesia enggak datang ke sini dong. Sembelih ketih. Malaysia nggak ada apa-apa, sumpah. Orang Malaysia. HP ya. Mending di Taiwan. Hai, sedap-sedap mulutmu. Aku orang Malaysia harus backup dong. Ya tak apa, kita berhak, okay, memberi komen. Tapi agak-agak Malaysia tak ada benda tau. Betul dah orang kata, lawa-lawa dah si cerdik tapi bodoh. Daripada orang tanggapan ya, daripada orang Indonesia dan juga ada juga orang Malaysia yang bersuara ya. Nah, tadi adalah seorang konten kreator lah ya, saya katakan. Dia mengungkapkan di salah satu videonya ya, di situ katanya Malaysia tidak ada apa-apanya, nggak usahlah ke Malaysia. Padahal saya tengok dia pun baru saja banyak sekali lah ya pergi ke Malaysia. Dalam tahun ini saya ada juga tengok-tengok video, sebabkan dekat Facebook itu boleh nampakkan video-video. Nah, dia tuh ada banyak kali lah ya pergi ke Malaysia. Terutamanya tuh suaminya itu dulu pun pernah bekas kerja di Malaysia, karena dia berkawin dengan dulu satu orang perempuan itu. Jadi dia dibawa ke Indonesia, berkawin di sana. Padahal dulu bertemunya di Malaysia gitu ya. Oke, so ini perempuan, istrinya yang sekarang ini itu sombong sekali lah ya, mengatakan Malaysia tidak ada apa-apanya. Awas kamu ya datang ke Malaysia lagi. Oke, so sebenarnya orang-orang macam ini tak tahulah saya ya, ada yang disakit hatikan. Bukan saya mengatakan juga fakta berbicara ya. Kalau kalian sakit hati kepada seseorang, janganlah melibatkan satu negara ataupun negara itu ya. So di-up pula dekat media sosial. Sudahlah tahu media sosial, netizen ya kan. Itulah ya teman-teman. Nah, sekarang juga orang Malaysia pun bersuara juga, mulai juga mengeluarkan hak pendapat mereka ya. Tak mau hanya mungkin mereka diam saja, dan sekarang itu banyak juga yang mengutarakan pendapat mereka. Oke, kalau ditanya Malaysia tidak ada apa-apanya, sebenarnya tujuan kalian mau mencari apa di Malaysia ini? Itu juga dulu ditanyakan. Tak ada apa-apanya, apa yang kalian cari? Cari di sini apa?
Kalau macam di Indonesia tempat-tempat wisata pun ada juga di sini. Mau apa? Ada juga kan. Contohnya macam suami dia orang Pakistan, banyak juga ya yang bekerja di Malaysia ini orang-orang Pakistan. Betul tak? Mencari pekerjaan di sini ada. Tempat-tempat pusat pelancongan pun banyak kan. Makanan pun ada juga. Nah, sekarang apa yang mau dicari? Itu sebenarnya kan. Oke teman-teman, jadi menurut kalian para netizen yang subscriber saya ini semua, bagaimana tanggapan kalian terhadap ya tadi konten kreator daripada Indonesia itu yang suaminya orang Pakistan? Pendapat kalian masing-masing lah ya. Boleh berikan komentarnya, kalian terasa atau tidak? Kalau terasa kalian ungkapkan, berikan komentarnya di bawah ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Doakan saya juga dalam beberapa hari ini mau balik ke Indonesia. Semoga sampai di sana aman ya. Oke, terima kasih. See you on my next video with me, Misari.